Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi-materi atau soal-soal yang berkaitan dengan dimensi 3 dan statistika, yang mana kedua materi tersebut masuk dalam materi-materi yang harus kita pelajari pada matematika semester 1 kelas 12. Nah, kita mulai saja dari soal yang pertama. Perhatikan gambar kubus berikut ini. Ada kubus KLMN, OP, QR. Garis berikut berpotongan dengan garis OKI adalah, nah, di pilihannya yang pertama ada garis PR. Apakah dia berpotongan dengan OKI? Ya, dia berpotongan di suatu titik di sini ya. Nah, misalkan titik P, jadi dia benar. Kemudian kalau garis PQ dengan OKI jelas dia berpotongan di titik Q. Jadi dua pilihan ini ternyata benar. Kemudian KL, kalau KL dengan garis OKI ini bersilangan ya. Kemudian LM, kalau dengan garis OKI dia juga bersilangan. NR, dia juga bersilangan ya, walau pada gambar dua dimensi ini terlihat berpotongan, namun pada bangun ruang yang sebenarnya dimensi 3, kedua garis ini hanya saling bersilangan. Jadi di sini ada jawaban betulnya adalah ruas garis PR dan PQ ya. Di sini keduanya sama-sama berpotongan. Jadi kebetulan pada soal nomor 1 ini ada dua jawaban yang benar, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Di sini kita memiliki kubus ABCD EFGH. Ditanyakan garis yang sejajar dengan bidang ABCD. Ini ya bidang ABCD-nya. Garis AE dengan bidang ABCD, ini dia saling tegak lurus ya. Kalau garis EF, nah garis EF jelas saling sejajar dengan bidang ABCD. Mengapa? Karena garis EF sejajar dengan garis AB, yang mana garis AB terletak pada bidang ABCD, sehingga garis yang sejajar dengan bidang ABCD adalah garis EF. Kalau garis DH, dia juga saling tegak lurus. Kalau CG, dia juga tegak lurus bidang ABCD, FB juga tegak lurus dengan bidang ABCD. Jadi jawabannya yang benar adalah garis EF. Kemudian, di sini kita memiliki kubus KLMN OPQR, memiliki panjang rusuk 3 cm. Maka jarak antara titik M dan titik O adalah M dan O, maaf ini Q ya, M dan O itu ini. Nah, ruas garis MO ini merupakan apa kalau pada kubus? Dia merupakan diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, semisalkan rusuk kubusnya A, maka diagonal ruangnya adalah A akar 3. Kalau diagonal sisi, maka A akar 2. Karena MO ini merupakan diagonal ruang, maka jarak antara titik M dan titik O adalah 3 akar 3. Betul, seperti itu mudah ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Kita memiliki kubus ABCD EFGH, yang mana luas permukaan kubusnya 24 cm persegi. Maka jarak antara titik A ke garis HC, ini ada titik A, ke garis HC adalah, nah, kalau kita mau mencari jarak dari titik A ke garis HC, kita hubungkan dulu baik dari titik A ke titik H dan kemudian titik A ke titik C, yang mana dia membentuk segitiga ACH. Jelas segitiga ACH merupakan segitiga sama sisi karena AH merupakan diagonal sisi. Begitupun AC dan HC yang panjangnya akan kita cari tahu dari mana? Luas permukaan kubusnya. Karena luas permukaan kubus adalah 6 dikalikan sisi kuadratnya, kita punya luas permukaannya 24, maka kita peroleh sisi kuadratnya adalah 24 dibagi 6, 4, sehingga panjang sisi atau rusuk kubusnya adalah 2. Nah, karena kita sudah menemukan panjang rusuknya 2, kita keluarkan ya ini garis atau segitiga ACH-nya. Gambarnya Ibu perbaiki dulu ya, ini biar nampak lebih jelas. Nah, kita pindahkan saja A-nya yang di atas,
tidak ada masalah karena di sini dia segitiga sama sisi. Yang masing-masing panjang ketiga sisinya berapa? Kalau tadi seperti Ibu jelaskan, diagonal sisi maka adalah misalkan panjang sisinya A, rusuknya A, maka diagonal sisi A akar 2. Karena di sini panjang sisi atau rusuknya 2, maka diagonal sisinya adalah 2 akar 2. Ini pun sama ya, ketiganya. Nah, kalau mau mencari panjang jarak antara titik A ke garis HC, maka kita harus tarik garis tinggi atau garis yang tegak lurus dari A, tegak lurus dengan HC. Pada segitiga sama sisi, garis tinggi ini akan berlaku sebagai garis sumbu juga yang membagi sisi HC ini sama panjang, ya, atau garis berat, ya, karena garis tinggi, garis bagi, dan dia juga garis berat. Jadi A misal di sini X, AX ini garis sumbu. Nah, kemudian karena HC-nya kita kan mau mencari AX ya, jarak dari A ke HC. Kita mau cari AX. Nah, dari AH-nya kita sudah tahu, atau kita pakai segitiga AXC ya. Misal kita pakai segitiga AXC yang dia siku-siku pada X. Nah, AC-nya kan sama dengan AH, 2 akar 2. AX-nya yang kita cari, XC-nya berapa? Setengah dari 2 akar 2, yaitu akar 2. Nah, sudah kita bisa cari nilai AX-nya. Kalau AX kuadrat dulu deh, adalah pengurangan 2 akar 2 kuadrat dikurang dengan akar 2 kuadrat. Nah, jadi AX kuadratnya 4 kali 2, 8 dikurang 2. Sehingga AX-nya adalah akar 6. Jadi jarak titik A ke garis HC atau merupakan ruas garis AX, hasilnya adalah akar 6 cm. Jawabannya yang E, begitu ya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita memiliki kubus ABCD EFGH yang mana volume kubusnya adalah A akar 3. Maka jarak titik G, di sini ada titik G. Nah, di sini titik G ke bidang ABCD, bidangnya ini. Nah, kalau jarak berarti kan dari titik tersebut yang tegak lurus dengan bidangnya. Jelas bahwa garis GC ini ya, garis GC tegak lurus dengan bidang ABCD. Maka kita akan mencari panjang rusuk GC-nya. GC-nya berapa? Kita tahu dari GC itu kan merupakan rusuk kubus, jadi kita bisa cari dengan volumenya. Kita perlu ingat bahwa volume kubus adalah A pangkat 3 atau rusuk pangkat 3 ya. Jadi kalau mau mencari rusuknya, ya berarti rusuknya adalah A. Sehingga karena GC merupakan rusuk kubus atau sepanjang sisi kubus, maka GC-nya adalah A. Sehingga jarak dari titik G ke bidang ABCD adalah A cm. Jawabannya yang A. Begitu ya, mudah. Nah, kita lanjutkan. Kita memasuki soal mengenai bab statistika. Di sini disajikan sebuah data yang mana ini termasuknya data kelompok atau data tunggal. Ini sudah data berkelompok ya, karena disajikan dalam interval-interval. Jadi ini merupakan data kelompok yang disajikan melalui distribusi frekuensi. Kita ditanyakan mengenai titik tengah kelas interval yang memiliki frekuensi paling sedikit. Coba, kalau dari distribusi frekuensi ini, yang paling sedikit adalah, nah ini ya, di kelas yang pertama, frekuensinya hanya 2. Kalau untuk mencari titik tengah, kita bisa menentukan dengan titik tengah ya, kita simbolkan dengan XT, itu dengan menjumlahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawahnya itu ini 51, ditambah batas atas kelasnya 50. 5 dibagi 2, kita peroleh 106 dibagi 2, hasilnya 53. Jadi titik tengah kelas intervalnya adalah 53. Jawabannya yang A. Mudah ya, untuk titik tengah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor
Di sini kita memiliki distribusi frekuensi data berkelompok ya, mengenai data siswa putri kelas 12. Nah, kita ditanyakan tepi bawah kelas modus. Nah, perlu diingat, kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi paling banyak. Nah, di sini adalah yang 12 ya, yang paling banyak. Jadi, kelas modusnya yang ini 156 sampai 160. Yang namanya tepi bawah adalah batas bawah dikurangin dengan ketelitian datanya. Karena di sini datanya berupa ratusan, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Batas bawahnya 156 dikurangin 0,5, hasilnya 155,5. Jadi tepi bawahnya adalah yang D ya, jawabannya seperti itu. Udah ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini disajikan tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jika banyak siswa yang memiliki nilai kurang dari 67, ada 24 orang, maka nilai P adalah, kita mencari kelas yang kurang dari 67 dulu. Nih, 67 kan mulai dari kelas yang ini ya. Berarti yang kurang dari 67 adalah 3 kelas yang teratas. Nah, di sini semua jumlahnya ada 24 orang. Berarti kita tinggal menjumlahkan frekuensi kelas pertama sampai yang kelas ketiga. Dia nilainya 24. 2P dikurang 1 ditambah P ditambah 10 sama dengan 24. Jadi 3P plus 9 sama dengan 24. 3P sama dengan berapa? 24 dikurangin 9. 15 ya. Sehingga kita peroleh P-nya 5. Nah, sudah ketemu nilai P-nya adalah 5. Jawabannya yang B, mudah ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ini ada poligon frekuensi. Ya, diperhatikan. Di sini ada data tinggi badan 40 siswa. Nah, banyak siswa yang mempunyai tinggi badan antara 140 sampai 145 adalah, nah, perlu diingat, poligon frekuensi biasanya datanya ini disajikan pada atau menggunakan nilai tengah interval atau kelasnya, sehingga kita perlu mencari nilai tengah dari interval ini 140 sampai 145. Nah, kalau tidak ingat rumusnya juga tinggal lihat saja sih sebenarnya, karena titik tengah itu kan tidak mungkin kurang dari batas bawah atau lebih dari batas atasnya ya. Jadi yang di antara 140 sampai 145, kalau kita perhatikan di sini adalah yang 142,5, seperti itu. Kalau pakai rumus ya seperti tadi, nilai tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Hasilnya sama, 142,5. Nah, sekarang tinggal dilihat. 142,5 ini, yang nilai tengahnya ini, dia frekuensinya adalah 10. Jadi banyak siswa yang mempunyai tinggi badan antara 140 sampai 145 adalah 10 orang. Mudah ya kalau membaca penyajian data. Kali ini kan masih masuk materi penyajian data seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, di sini sudah mulai masuk ke ukuran pemusatan data. Kalau ini masih data tunggal ya, kita mencari rata-ratanya untuk data tunggal. Mudah, kalau rata-rata itu tinggal membagikan jumlah datanya dibagi dengan banyak data. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja. 40 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 60 tambah 50 tambah 70 tambah 75 tambah 85 dibagi sebanyak datanya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Nah, tinggal dicari saja. 4 ini 100, 200 ditambah 120 ditambah 160. Jadi 480 ya. Dibagi 8. Hasilnya berapa? 60 ya rata-ratanya. Nah, seperti itu. Mudah ya. Untuk materi dimensi 3 dan ini kalau ini baru cara membaca data, penyajian data, dan sedikit tentang
ukuran pemusatan data. Di sini data tunggal dan baru rata-rata. Untuk soal-soal berikutnya mengenai statistika, kita lanjut di part berikutnya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.